Pertanyaan pertama, Pendeta. Ini sepertinya dia juga penonton setia Hope Channel, dan dia menyaksikan bukan di program ini, tapi melihat dari program lain kita, yaitu program Identitas dari Nauli Huta. Saya mau bertanya, merujuk kepada acara Identitas yang membahas tentang bahwa Yesus itu adalah Allah. Maka yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa jadinya makna dari Wahyu 5 ayat 13? Itu jika benar demikian. Lalu, kalau Yesus itu adalah Allah, apa jadinya makna Matius 26 ayat 42? Mohon penjelasannya. Silakan, Pendeta. Terima kasih untuk Nauli Huta dari YouTube. Saya percaya pertanyaan ini merujuk pada acara Identitas di Hope Channel. Saya sudah melihat beberapa acara tersebut dibahas dengan begitu jelas oleh Pendeta Dr. Doni Krisutianto. Pertanyaan ini menyebutkan tentang Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Coba kita buka supaya kita lihat kira-kira apa maksud dari pertanyaan ini. Wahyu 5 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi saya masih kurang memahami maksud dari pertanyaan ini, karena pertanyaan ini hanya mengatakan apa maknanya, apa jadinya makna dari Wahyu 5 ayat yang ke-13. Namun saya berasumsi pertanyaannya kemungkinan adalah apa artinya bahwa Yesus itu digambarkan sebagai anak domba. Mudah-mudahan saya menebak pertanyaannya dengan tepat. Perhatikan bahwa kitab Wahyu adalah lanjutan dari Injil Yohanes. Dan dalam Injil Yohanes, Yesus bukan saja diperkenalkan sebagai anak domba, tetapi sebagai anak domba Allah. Contohnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, ayat yang ke-36, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yesus bukan hanya digambarkan sebagai anak domba, tapi anak domba Allah. Dalam pasal yang sama, pasal 1 Injil Yohanes, Yesus adalah firman. Dan menurut ayat 1, firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga, firman itu adalah pencipta. Ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Dan karena dia datang untuk mati bagi manusia sebagai korban penghapus dosa, maka ia disebut sebagai anak domba, tapi bukan sembarang anak domba. Dia adalah anak domba Allah. Anak domba menggambarkan fungsi Yesus sebagai korban penebus kita, penebus dosa kita. Dan anak domba ini adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu tadi ada pertanyaan juga tentang Matius 26 ayat yang ke-42. Kalau Yesus itu adalah Allah, demikian pertanyaannya, bagaimana dengan Matius 26 ayat yang ke-42? Saya buka ayatnya. Saya akan bacakan. Lalu ia, Yesus, pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi saya mau menebak, mungkin pertanyaannya, kalau dia Allah, kenapa dia berseru kepada Bapa dan dia tidak punya kehendak sendiri, tetapi kehendak Bapa? Itu yang mungkin ditanyakan. Apa artinya doa Tuhan Yesus? Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Apakah ini membuat Yesus bukan Allah? Coba kita lihat satu ayat yang terdapat dalam Ibrani
pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ini berbicara tentang Yesus, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bagi saya, ayat ini terdengar agak berlawanan dengan hukum normal. Sebab hukum normal tata bahasa mengatakan, justru karena kita adalah anak, maka kita harus belajar taat. Efesus 6 ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Tetapi mengapa Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 bukan mengatakan karena ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat? Mengapa itu mengatakan bukan karena ia adalah anak, tetapi sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat? Justru dalam ayat ini, Yesus sekalipun anak, ini bunyinya hampir sama dengan Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 yang mengatakan sekalipun Yesus adalah Allah, ia taat, bahkan taat mati sampai di atas kayu salib. Jadi ayat-ayat ini tidak melemahkan ajaran Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Sekalipun dia adalah anak yang adalah Allah, ia belajar untuk taat. Pada waktu ia berada di atas bumi ini, ia taat kepada Bapaknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta.